Halo guys, welcome back to YouTube channel mine. Perkenalkan, nama saya Dewi Tami Setiawati dan teman saya Meli Handayani. Di Di video video kali kali ini ini, kami kami berdua berdua akan akan menjelaskan menjelaskan materi materi tentang tentang isometri pada geometri transformasi. transformasi. Penasaran bagaimana materinya? Yuk disimak penjelasan berikut ini. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian isometri. Berdasarkan definisi 3.1, misalkan T suatu transformasi T ini disebut isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P dan Q anggota dari bidang Euclid V berlaku bahwa P aksen Q aksen sama dengan PQ, di mana P aksen sama dengan T prapeta P dan Q aksen sama dengan T prapeta Q. Kita lihat contoh soal 3.1. T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh T prapeta P sama dengan X min 5, Y plus 3 untuk semua titik P, X, Y elemen U. Selidiki apakah T suatu isometri. Di sini titik koordinat A dan B yaitu 1,0 dan 0,1, sehingga menghasilkan bayangan untuk A aksennya min 4,3 dan B-nya min 5,4. Sesuai dengan syarat isometri, kita menggunakan rumus jarak, di mana jarak AB sama dengan jarak A aksen dan B aksen. Kita masukkan ke dalam rumusnya, nanti ujungnya itu akan menemukan jawaban akar 2 sama dengan akar 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa T prapeta P adalah isometri. Selanjutnya, pada teorema 3.1 mengenai sifat-sifat isometri, yang pertama adalah memetakan garis menjadi garis. Bayangan atau peta suatu garis pada suatu isometri adalah sebuah garis. Bila T suatu isometri dan S suatu garis, maka S aksen sama dengan T prapeta S adalah suatu garis. Kita perhatikan pada gambar yang disediakan pada PPT ini. Misalkan titik-titik pada S atau gambar 3.1A ini terdapat titik A dan B, dan untuk yang T maka terbentuk titik-titik A aksen dan B aksen. Karena S aksen adalah himpunan semua bayangan dari titik S, maka dapat dibuktikan bahwa S aksen itu subset dari T. Ambil titik P di S, maksudnya yang ini, akan ditunjukkan P aksen terletak di T seperti gambar 3.1. Pada gambar diketahui sebuahnya, di mana T prapeta A sama dengan A aksen, T prapeta B sama dengan B aksen, dan T prapeta P sama dengan P aksen. Kita misalkan bahwa P itu terletak pada AB di sini, pada gambar yang pertama, di mana AP ditambah PB sama dengan AB. Karena S aksen adalah himpunan semua bayangan di titik S, maka P aksen sama dengan T prapeta P yang terletak di S aksen. Sehingga A aksen, B aksen ditambah P aksen, B aksen sama dengan A aksen, B aksen, di mana P aksen ini terletak pada T. Kita kontradiksikan jika kita misalkan bahwa P tidak elemen dari T, maka akan berbentuk segitiga aksen, P aksen, B aksen. Seperti gambar yang kedua. Maka menurut kesamaan segitiga berlaku bahwa A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen lebih besar dari A aksen B aksen. Nah, sehingga P tidak termasuk ke dalam elemen S adalah salah. Maka dapat dikatakan bahwa P aksen itu termasuk ke dalam elemen T. Yang kedua, mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Bayangan atau peta suatu sudut oleh suatu isometri mempunyai ukuran sudut yang sama dengan sudut semula. Berdasarkan pada gambar yang tersedia,
Di sini ada segitiga ABC dan yang sebelah kiri ini terdapat segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita dapat lihat bersama bahwa sudut yang dimiliki oleh B aksen dan B ini termasuk ke besar yang sama. Selanjutnya, yang ketiga, menguatkan sejajaran dua garis. Bayangan atau peta dua garis oleh suatu isometri adalah sejajar jika dan hanya jika garis-garis semua sejajar. Nah, di sini sudah disediakan gambar, maka kita andaikan S aksen itu perpotongan dengan T aksen di titik P aksen, maka T prapata P sama dengan P aksen. Sehingga P aksen elemen G aksen dan P aksen elemen H aksen, P elemen G dan P elemen H, maka pengandaiannya itu salah. Sehingga dapat yang dikatakan yang benar adalah garis G aksen sejajar dengan garis H aksen. Kita beralih ke teorema 3.2 yang menyatakan bahwa apabila garis G dan H saling tegak lurus dan T suatu isometri, maka T prapata G dan T prapata H juga saling tegak lurus. Kita buktikan dimana karena sudut yang dibentuk oleh G dan H adalah siku-siku dan T merupakan suatu isometri, berdasarkan teorema 3.1 bagian kedua atau B mengakibatkan bahwa sudut yang dibentuk oleh T prapata G dan T prapata H juga siku-siku. Dengan kata lain, T prapata G dan T prapata H saling tegak lurus. Oke, selanjutnya mengenai isometri langsung dan lawan. Berdasarkan definisi 3.2 menyatakan bahwa misalkan PQR adalah ganda 3 titik yang kolinier atau 3 segaris, apabila urutan perputaran PQR sesuai dengan perputaran jarum jam, maka PQR disebut memiliki orientasi negatif. Sedangkan apabila urutan perputaran PQR berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, maka PQR memiliki orientasi positif. Penjelasan berikutnya terletak pada definisi 3.3, di mana suatu transformasi T disebut langsung jika dan hanya jika transformasi itu mempertahankan orientasi. Sedangkan transformasi T disebut transformasi lawan jika dan hanya jika transformasi itu mengubah arah orientasi. Untuk definisi 3.4, kita misalkan T suatu transformasi, T disebut mempertahankan orientasi apabila untuk setiap ganda 3 titik A, BC yang kolinier orientasinya sama dengan orientasi dari petanya, sedangkan lainnya disebut mengubah orientasi. Untuk definisi 3.5, isometri langsung adalah isometri yang merupakan transformasi langsung, sedangkan isometri lawan adalah isometri yang merupakan transformasi lawan. Dari keempat definisi yang ada, seperti inilah yang dimaksud dengan isometri lawan dan isometri langsung. Yang dimana segitiga PQR berlawanan dengan jarum jam, dia positif, sedangkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen searah dengan jarum jam, dia minus. Nah, untuk yang isometri langsung, di sini segitiga PQR berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan P aksen, Q aksen, R aksen tetap berlawanan dengan jarum jam, maka dia tetap positif. Dari penjelasan isometri lawan dan langsung ini dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat yang penting dalam geometri transformasi ialah yang pertama, setiap refleksi atau pencerminan pada garis adalah suatu isometri lawan. Akan tetapi tidak setiap isometri adalah isometri lawan. Ini dapat dilihat dari gambar yang di atas tadi, yaitu rotasi perputaran adalah isometri langsung. Dan yang ketiga, setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri lawan. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya, Dwi Utami Setiawati, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa isometri adalah sebuah transformasi atas refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran
pada sebuah garis yang mempertahankan suatu jarak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. See you soon and happy watching guys.